Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid, al-kabiril muta'al, al-wahidi bila mithal, al-musufi bikulli sifatil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, alladhi arsalahu Allah syahidan wa mubashiran wa nadhira, وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa yang saya muliakan, insya Allah dalam tayangan video pendidikan agama yang saya sampaikan ini pada bidang studi ilmu akidah atau ilmu tauhid. Jadi bila sebelumnya kita memperoleh kajian keagamaan dalam ilmu fikih, tasawuf dan hadis, insyaallah yang diberikan kepada saya yakni materi tentang ilmu tauhid. Pemirsa yang saya muliakan, tentang ilmu tauhid, di mana makna tauhid itu sendiri kita bisa lihat yakni definisi yang diberikan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Syarah Shawi, syarah dari Al-Imam Shawi ala Jawharatut Tauhid pada halaman ke-60 itu ada dijelaskan, beliau menjelaskan definisi apa itu tauhid, yakni yang disebut tauhid adalah ifradul ma'bud bil ibadah ma'tiqadi wihdatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Yang disebut dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dengan mengiktikadkan keesaannya mulai dari zatnya, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga unsur ini penting hadirin, mulai dari yakni zat, sifat dan af'al, karena mentauhidkan Allah dalam masalah zat di sini hadirin pemirsa sekalian, yakni Allah itu esa. Dia tidak terbagi, tidak terdiri dari unsur-unsur. Misal kalau kita katakan jam ini satu, sebuah jam. Dia hakikatnya tidak satu. Kenapa? Karena dia terdiri dari unsur-unsur, ada yakni tali jamnya, ada baterainya, ada jarumnya dan lain sebagainya. Allah tidak demikian. Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa kullu ma khatar bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Tiap apa yang terlintas di benak kita tentang Allah, Allah tidak seperti yang demikian. Kemudian masuk kepada yakni sifat-sifatnya pun demikian. Seperti Allah memiliki sifat mengetahui, makhluknya pun manusia ada sifat mengetahui. Beda antara Allah dan makhluknya, mukhalafatul hawadis. Laisa kamitslihi syai'. Kita punya pengetahuan, sifat mengetahui kita ini terbatas. Bahkan pengetahuan kita pun sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh hadirin pemirsa sekalian, ini di tembok sebuah rumah, kita yakin di dalam tembok ada pasir. Tapi ketika ditanyakan berapa butir pasir yang ada di tembok rumah kita tersebut, sudah tak tahu kita. Bahkan Allah, berapa butir pasir di seluruh permukaan bumi, Allah mengetahui jumlahnya.
Berapa helai dedaunan yang berguguran setiap hari, Allah mengetahui bilangannya. Bahkan lintasan hati kita pun Allah mengetahui. 10 tahun ke depan kita akan berbuat apa, Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Af'alnya pun demikian. Nah, itu apa yang disebut dengan yakni tauhid. Ya, yakni dengan i'tiqad wahdatihi. Jadi selain mengesahkan penyembahan pada Allah, artinya kita berbuat suatu ibadah semata-mata untuk ridha Allah, pun kita harus beriktikad akan keesaan Allah pada zat, sifat, dan af'alnya atau perbuatannya. Adapun ilmu tauhid, pemirsa sekalian, ada perbedaan dengan makna tauhid itu sendiri. Ilmu tauhid ini bisa kita lihat pula dalam yakni kitab Tuhfatul Murid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid pada halaman ke-38. Beliau mengatakan ilmu tauhid itu adalah ilmun yuqtadaru bihi ala itsbati al-aqaidid diniyah min adilatiha al-yakiniyah. Suatu ilmu yang dapat menjadi sebab kokohnya akidah. Ya. Akidah, keagamaan yang diambil dalilnya itu atau bersumber dari dalil-dalil yang bersifat pasti. Al-yakiniyah, yakni yang bersifat pasti. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ilmu tauhid juga disebut sebagai yakni ilmu kalam, ya. Kalau disebut ilmu tauhid karena ilmu ini intinya yakni ilmu dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana pembelajaran supaya cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maka disebut dengan ilmu tauhid. Disebut yakni ilmu kalam karena dalam menjelaskan hal itu semua diperlukan suatu kalam, pembicaraan yang lurus, yang benar. Demikian, ya. Dan juga yakni disebut pula ilmu akidah. Disebut juga ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin yakni karena mengupas dari pokok-pokok syariat tentang keyakinan, akidah, i'tiqad, seperti apa seharusnya seorang muslim itu beriktikad. Maka disebut dengan ilmu usuluddin. Nah, dalam pembelajaran yakni akidah ahli sunnah wal jamaah, ilmu tauhid ini ada dibagi 3. Yang pertama ada ilahiyat. Ilahiyat kita mempelajari sifat wajib, sifat mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nubuwat. Ilahiyat, kemudian nubuwat. Nubuwat ini kita mempelajari sifat wajib, sifat jaiz, dan mustahil bagi para nabi dan rasul. Kemudian ada yang disebut dengan sam'iyat. Ya. Ada juga pembagian yakni sam'iyat. Sam'iyat ini apa makna sam'iyat? Ada penjelasan dalam kitab Durus Aqaid Diniyah, itu disebutkan yang disebut as-sam'iyat adalah umurun warada zikruha fil Qur'anil Karim. Suatu perkara-perkara yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Wa nassat 'alaiha as-sunnatun nabawiyah. Dan dinaskan, ditegaskan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaysa fihima, ya, walaysa lil aqli fihima majalun, yang tidak ada ruang bagi akal untuk memikirkannya.
Karena hadirin, ketika akal tak dapat menjangkau, disitulah keimanan berperan. Jadi enggak seluruhnya apa yang kita enggak paham, ya, itu kemudian menjadi mustahil. Yang enggak masuk akal itu menjadi mustahil. Tidak demikian. Ya kalau kita contoh berbicara 1000 tahun yang lalu, ya, kepada orang banyak, khalayak ramai, tentang suatu kendaraan yang bisa terbang mengangkut 100 orang, dia bisa mendarat dimanapun si pengemudi ini inginkan. 1000 tahun yang lalu ditertawakan orang kita. Ya, itu ada perkembangan dari nalar manusia. Ya, jelas akal manusia itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ada yang disebut dengan irasional, tidak masuk akal. Ada yang disebut dengan suprarasional, di luar jangkauan akal. Bukan tidak masuk akal, di luar jangkauan akal. Karena akal kita terbatas. Tidak akan pernah mampu, yakni menalar ilmu Allah yang tak terbatas. Nah, hadirin sekalian, ya bagaimana mungkin hujan deras hanya kita tampung dengan beberapa ember? Tak mungkin, ya. Nah, ini. Jadi tentang sam'iyat, di mana disebutkan tadi, walaysa lil aqli fihima majalun wa yajibu 'alal mukallaf an yu'mina biha syar'an. Dan wajib bagi seorang mukallaf balik berakal, ya, muslim balik berakal, untuk beriman secara syar'inya. Ya. Jadi untuk itu inilah pentingnya yang disebut dengan ilmu tauhid, untuk mengukuhkan tauhid. Kenapa pemirsa sekalian? Karena muaranya amalan soleh adalah akidah. Kita beramal soleh, kita berbuat kebaikan, kita sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ini muaranya adalah iman, akidah. Ya, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suatu subuh yang dingin, hujan pun turun, dingin luar biasa, ada orang yang masih membawa payung menuju masjid. Apa yang hendak dicapai oleh dia? Nih, ya. Tentu jika bukan iman, dia tak akan bersusah payah menuju masjid saat cuaca sedang tidak bersahabat ketika itu. Iman yang menggerakkan semua daripada amalan soleh. Jadi penting pengetahuan akidah, ya, mempelajari ilmu tauhid untuk mensahkan daripada kita punya amalan. Karena memang, yakni pemirsa sekalian, pada masa kita sekarang ini, Masya Allah, kita kudu berhati-hati, ya. Banyak sekali faham-faham yang justru gampang atau mudah mengkafirkan sesama mukmin. Mereka yang demikian, mereka tak faham tentang masalah akidah. Kenapa? Ini bahaya mengkafirkan sesama mukmin. Hanya masalah khilafiyah. Masalah yang bersifat furu', bukan usul di dalam agama. Karena memang dia tak faham mana usul, mana furu'. Ya, furu' dianggap usul seluruhnya. Tidak demikian. Ya, di mana gampangnya mereka untuk mengkafirkan sesama mukmin, sama muslim. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma." Apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya, "Hei kafir," dia memvonis kafir saudaranya, maka ucapan kekafiran tersebut kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang divonis kafir tidak kafir, maka ucapan kafir tersebut berbalik kepada yang mengucapkan. Na'udzubillah. Bisa jadi dia menemui, yakni akhir hidupnya dalam su'ul khatimah. Karena kalau orang sudah menganggap pasti akan menjadi penghuni surga, yang lain neraka. Padahal jemaah pengajian ini cuma berapa ratus orang. Cuman ini umat Islam, Masya Allah. Ya, banyak sekali yang dikafirkan. Juga nanti pada pertemuan berikut-berikutnya ini,
pemirsa kita akan bahas juga ya suatu faham yang sangat meresahkan, di mana faham ini faham Tuhan di langit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, ya. Jadi tadi kita sebut itu. Ya, kalau kita nanti mempelajari awal dari pembelajaran ilmu tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dapat yakni sifat wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah dalam kajian ilahiyat, ya, bahwa Allah qiyamuhu ta'ala binafsih, ya, qiyamuhu binafsih. Artinya la yaftakir illa mahallin wala mukhassis. Allah tidak membutuhkan tempat bagi zatnya dan pula penciptanya. Dibilang Tuhan di langit, Masya Allah. Ya, nanti dalil-dalilnya akan kita bahas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, untuk sementara antum bisa katakan kepada orang yang berfaham seperti itu, Tuhan di langit, katakan nih pakai dalil akli dulu, belum nakli. Ya, Allah dan langit duluan mana? Duluan Allah tentunya. Allah qadim. Ya. Allah qadim. Kenapa? Adanya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Allah tidak pernah tidak ada. Bahkan adanya Allah telah ada sebelum kata ada itu ada. Berbeda dengan makhluknya. Makhluknya pernah tidak ada. Dicipta Allah menjadi ada. Jadi pemirsa sekalian, yang disebut dengan yakni langit dulu pernah tidak ada. Dulu pun sebelum Allah ciptakan langit, Allah tak memerlukan langit sebagai tempat bagi zatnya. Bagaimana mungkin Allah di langit? Kalau Allah di langit, yang paling dekat dengan Tuhan adalah astronot tentunya. Atau kecil sekali Tuhan dalam benak mereka. Padahal Tuhan itu bukan Arab. Tuhan tidak memerlukan jihah. Apa jihahi? Jihah yakni arah. Allah tidak di atas, di bawah, di tengah, di samping, di kiri, di kanan, di belakang. Maha suci Allah dari menempati sesuatu. Ya, inilah. Jadi tempat itu makhluk. Dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya hadirin, Masya Allah. Jadi nanti ada pembahasan itu. Masuk pada kategori ayat mutasyabihat. Pada di Al-Quran itu ada disebutkan. Ya, yakni pengelompokan ayat kepada mutasyabihat dan muhkamat. Yakni dalam surah Ali Imran ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini ada ayatnya. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Insyaallah. Nih ya. Jadi hindari belajar Al-Qur'an pakai Quran terjemahan. Wajib duduk di hadapan seorang ulama yang membuka kitab tafsir. Demikian kau mau paham Al-Quran secara baik. Ya, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Apalagi ustadz-ustadz yang dikit-dikit menurut pendapat saya mujtahid. Bukan. Ya Allah. Nih hadirin. Ya, wala mujtahid mutlak. Apalagi wala mujtahid fatwa, wala mujtahid madhab. Nih, pemirsa sekalian. Ya. Jadi, bahkan ya kita lihat, ada gampang orang mengkafirkan orang yang ya, bertawasul. Padahal Nabi pernah mengajarkan tawasul kepada ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, dalam satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Binabiyika. Binabiyika. Isti'anah ini tawasul. Ya, setiap yakni umumnya di Indonesia kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mau buka taklim sangat familiar sekali ya satu tawasul yang dibaca yakni seperti yang kita sering dengar, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb, ya Rabb bil Mustafa, dengan berkat Al-Mustafa. Jadi Nabi sebagai sebutan
Bukan Nabi yang dipinta. Ini yang disebut dengan tawasul. Ya. Enggak. Sebab tawasul itu mirip orang-orang musyrik. Orang musyrik itu pernah mengatakan ada di dalam Al-Quran ma na'buduhum. Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Hanya sebagai perantara. Siapa bilang mereka menjadikan berhala sebagai perantara? Justru berhala itu yang mereka sembah. Itu orang-orang musyrik. Ya. Maka dalam ayat lain ya bisa bertabrakan kalau difahami secara literal itu tadi. Ya, dalam satu ayat Al-Qur'an pula Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Jangan kalian mencaci maki berhala yang mereka sembah, maka mereka akan balas mencaci Allah dengan kelewat batas. Kalau Allah disembah, bagaimana mungkin Allah dicaci maki oleh orang musyrik? Seperti itu fahamnya, ya. Bahkan dalam suatu peperangan kita mengatakan Allahu Akbar. Ahadun ahad. Apa orang musyrik mengatakan dahulu ketika perang? U'lu hubal, tinggikan hubal. Kita bilang Allahu Akbar, ini u'lu hubal. Jadi sebenarnya siapa yang dia sembah? Tentu jelas berhala bukan Allah. Tapi ada lagi ayat Al-Quran Ustaz, ya, bahwa orang musyrik memang ya, mengakui bahwa Allah lah pencipta. Itu karena kepepet. Ya, seperti ayat dalam surah Luqman ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, "Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, yakni orang-orang musyrik, kalau kita tanya nih, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Menciptakan langit bumi Allah, tuh kan? Ya. Mereka itu sebenarnya bertauhid. Siapa bilang? Kita kalau sebut seorang itu musyrik, berarti dia bukan orang mukmin. Kok kita sebut orang mukmin, berarti dia bukan orang musyrik. Tanakut namanya kalau dua-duanya. Nggak mungkin kita bilang kucing diam tapi bergerak. Ya. Kucing diam tapi bergerak. Nggak mungkin. Kalau kita bilang diam, berarti dia tidak lagi bergerak. Kalau kita bilang bergerak, dia tidak lagi diam. Harus seperti itu. Nah, jadi ini pemahaman ini harus dijelaskan. Maka insya Allah, yakni pemirsa sekalian, kitab yang menjadi pegangan kita, yakni kitab Aqidatul Awam. Ini sudah sangat masyhur sekali di kalangan pelajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Di mana kitab Aqidatul Awam ini ditulis oleh seorang ulama besar yang hidup di akhir abad ke-18 atau awal abad 19. Tepatnya beliau lahir pada tahun 1790, ya, 1790, yakni Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Hassani. Ini ulama besar yang luar biasa. Ya, beliau banyak berguru, ya, guru-gurunya dari Azhar Mesir, di antara guru besarnya yakni Syekh Asy-Syarqawi. Itu salah satu dari guru dari Syekh Ahmad Al-Marzuki, di mana beliau menulis yakni Aqidatul Awam. Ini pemirsa sekalian, 26 bait sebelumnya dari awal itu langsung diajarkan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dalam mimpi beliau bertemu dengan Nabi. Ya, ada di muqaddimah beliau menceritakan sendiri tentang mimpinya, dan mimpi itu al-busra, ya, ru'ya salihah busra minallah. Tentu ya, mimpi orang-orang para wali Allah tidak seperti kita umumnya mimpi mereka. Ya. Jadi kemudian maka dikatakan oleh Nabi, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ila akhir, di mana terus diucapkan kembali oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Kemudian dari bait ke-27 sampai habis beliau sendiri yang melengkapinya, dan kita pakai tentu syarah penjelasan dari kitab tersebut, yakni Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tak asing lagi. Siapa? Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hassani. Insyaallah. Ini luar biasa. Ya, multidisipliner, mutafannin. Ya, berbagai ilmu disiplin syariat dikuasai. Ulama besar. Mungkin kita tidak lagi
mendapati orang yang sepadan beliau. Said Maliki, terkenal nama beliau di negeri kita ini. Masya Allah, murid-muridnya itu ya seantero bumi ini tersebar. Ya, di mana Jalul Afham ini betul-betul satu syarah yang luar biasa yang beliau tulis. Beliau pun menulis ada dalam bidang akidah seperti kitab Mafahim Yajib an Tusohah. Ini satu argumentasi yang beliau paparkan yang tak terbantahkan sampai saat ini. Jadi kalau antum lihat, yakni di YouTube itu banyak tukang-tukang ceramah mengkafir-kafirkan beliau. Karena memang ilmunya ini kerdil pemikirannya. Ilmunya cetek, kerdil. Ya, yang dikafirkan ulama besar Ahlus Sunnah. Coba ulas Mafahim Yajib an Tusohah yang beliau tulis itu. Ulas coba. Bisa gak? Coba bantah. Sampai saat ini gak ada yang berani bantah itu. Insya Allah. Ini Mafahim Yajib an Tusohah. Ada dalam bidang yakni ulumul Quran, Zubdatul Itqan fi ulumil Quran. Ada dalam ilmu mustalah wal hadis, Al-Manhul Latif fi usul hadis syarif. Ya, ada dalam usul fikih al-qawaid al-asasiyah. Banyak sekali karya-karya beliau. Ya, insyaallah akan kita yakni bahas tentang biografi sedikit pada pertemuan berikutnya, dan semoga pemirsa yang saya muliakan, sedikit pengantar kalam dari kajian ilmu akidah ini semoga ada manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah wafatkan kita semua tetap dalam memegang teguh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Allah jadikan akhir hidup kita dalam husnul khatimah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.